Bollywood terkenal dengan film yang dramanya bikin termehek-mehek. Selain terkenal dengan tarian-tarian sambil hujan-hujanan dan ngelilingin pohon, pokoknya semua film-film India emang identik sama joget-joget. Jauh loh sebelum ada TikTok. Selain Kabhi Khushi Kabhie Gham, Mimi adalah salah satu film bertema orang tua dan anak yang cukup menyayat hati, tapi bumbu komedinya cukup bikin ketawa ketiwi. वो अमेरिकी जोड़ा आया है ना अमर महल में उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गया. Mimi bercerita tentang seorang penari dari keluarga miskin asal Jaipur yang punya impian jadi aktris Bollywood terkenal, tapi karena kondisi finansial, dia nggak bisa nih dapetin keinginannya. Tepat pada saat dia butuh ongkos buat pergi dan mengadu nasib jadi aktris Bollywood beneran nih, dia ketemulah sama seorang supir yang namanya Banu, menawarkan Mimi jadi ibu pengganti dari pasangan bule yaitu John dan Summer. John dan Summer mendambakan seorang anak selama bertahun-tahun dan mencari wanita muda energik, sehat, dan cantik di India dan berharap keturunannya juga bisa sehat. Nuansa komedi sebenarnya kental banget sih pada saat Banu lagi cari ibu pengganti sebelum ketemu Mimi. Salah satunya nih ketika Banu membawakan seorang wanita tua yang subur yang punya belasan anak dan sanggup memanjat pohon. Kekuatan komedi situasi di film Mimi ini sebenarnya berasa banget karena kesalahpahaman antar karakter ya. Misalnya, ketika Mimi yang nggak paham soal konsep bayi tabung, di mana sperma John akan disuntikan ke dalam rahim Mimi melalui prosedur medis yang sebenarnya nggak sembarangan. Sebelum tahu itu, Mimi sebenarnya ngira kalau dia harus wik-wikan nih sama John. Tapi setelah John, Summer, dan Banu kasih penjelasan, baru deh Mimi paham. Apalagi bayaran yang ditawarkan John sebenarnya cukup untuk menunjang Mimi mengejar mimpinya menjadi aktris Bollywood. Sampai-sampai nih ada dialog kocak Mimi yang bilang bahwa dia harus menjadi seorang ibu biar dia nggak mendapatkan peran sebagai ibu. Artinya kalau Mimi harus mengejar mimpinya bertahun-tahun dan semakin tua karena nggak punya modal, setelah ngetop jadi aktris, dia malah bakal dapat peran jadi ibu-ibu. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ibu pengganti dari anak John. Nah, permasalahannya terjadi ketika Mimi dan teman penyanyinya Syama harus bohong nih kalau mereka akan syuting selama 9 bulan pada orang tuanya. Padahal, Mimi selama 9 bulan itu akan diam-diam tinggal di rumahnya Syama. Pada usia kehamilan 6 atau 7 bulan, aduh agak lupa ya sebenarnya. Dokter spesialis yang ngurus proses bayi tabung mereka mengatakan bahwa bayi yang ada di kandungan Mimi mengalami kelainan Down syndrome. John dan Summer dengan berat hati mengatakan bahwa mereka sebenarnya nggak sanggup merawat anak Down syndrome, lalu akhirnya pulang deh ke Amrik. Jelas aja Banu, Syama, dan Mimi paniknya bukan kepalang. Banu sampai udah mohon-mohon, bahkan Mimi juga bingung nih gimana kalau anaknya lahir dan gimana caranya dia untuk ngebesarin si anak tersebut. Akhirnya Mimi, Syama, Banu pulang ke rumah keluarga Mimi dengan perut besar dan semua menyangka kalau Banu adalah suaminya Mimi. Namun saat bayinya lahir dan ternyata bule banget nih, orang-orang jadi meragukan kalau Banu ayah anak dari Mimi atau bukan ya. Apalagi ketika ibu dan istrinya Banu jauh-jauh datang ke rumah Mimi dan menyangka Mimi adalah seorang pelakor. Namun setelah melihat bayi bule itu, ibu Banu dan istrinya makin gak percaya kalau itu anaknya Banu. Nah, sebenarnya sih jalan cerita film Mimi itu gampang ya buat ditebak. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam film Mimi sebenarnya kuat banget sih. Sayangnya, ketika kita dimanjakan dengan visualisasi garapan Laxman Utekar tentang kesedihan Mimi dan keluarganya yang bikin nyesek, nggak diimbangi nih dengan ending yang anti klimaks dan terkesan buru-buru. Ekspektasi gue, tadinya gue pikir bakal dibikin mewek sampai nangis kejer nih, kayak nonton Miracle in Cell No. 7. Tapi taunya... Overall, film yang diadaptasi dari kisah nyata ini layak mendapatkan apresiasi dan acungan jempol karena meskipun jalan ceritanya sederhana dan mudah ditebak, tapi benar-benar ngaduk-ngaduk emosi kita banget nih dengan porsi bumbu komedi yang pas banget.
Mungkin emang bakal terasa lebih mengharu biru lagi kali ya kalau film Mimi ini bisa dibuat mini series ya 4 atau 6 episode gitu lah. Mau tahu ratingnya berapa? Ya kurang lebih 8 dari 10 deh. Selamat nonton!